Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala syahru ramadana syahrun unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qaidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para pemirsa, sahabat Wadah TV dimanapun Anda berada yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meraih keutamaan iktikaf di malam 10 hari Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Saudara-saudara sekalian, alhamdulillah, tepat di hari ini, di tanggal 20 Ramadan, kita telah melewati bulan yang dimana bulan tersebut adalah bulan yang penuh kemuliaan, bulan penuh pengampunan, bulan yang segala keberkahan dan rahmat turun pada saat ini, yaitu bulan Ramadan, bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya dalam perjalanan di bulan Ramadan, kita berusaha semaksimal mungkin mengupayakan dengan sungguh-sungguh untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan yang telah kita nanti-nantikan dalam medio 1 tahun belakangan, alhamdulillah sudah hadir di hadapan kita dan kita sudah melewati bersama-sama. Bulan yang kita harapkan, bulan yang kita tunggu-tunggu, alhamdulillah kita masih diberikan umur, diberikan nikmat sehat, tentunya diberikan nikmat kehidupan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa berjumpa kembali di dalam bulan yang penuh keberkahan ini, yaitu bulan Ramadan. Tentunya kita sebagai hamba yang beriman mempunyai 2 sikap ketika kita akan menghadapi di penghujung Ramadan ini. Sifat yang pertama yaitu kita merasa haru dan bahagia. Mengapa kita harus merasakan perasaan haru dan bahagia? Karena tadi kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bulan yang penuh keberkahan. Bulan yang dimana segala pengampunan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala meliputi semua hamba-hambanya yang beriman, yang mengadu, yang memohon untuk diampuni dosanya. Bulan yang kita nanti-nantikan telah Allah sampaikan kepada kita semua. Makanya tentu dengan itu semua adalah kita harus mensyukurinya dengan rasa bahagia dan haru. Lalu kemudian sifat atau perasaan yang harus kita timbulkan ketika menghadapi penghujung Ramadan adalah perasaan iba dan sedih. Mengapa kita harus merasa sedih dan iba? Yang pertama tentunya kita merasa sedih karena bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh pengampunan akan segera meninggalkan kita. Tamu agung yang kita nanti-nantikan akan segera meninggalkan kita tidak lama lagi. Dan yang terakhir adalah perasaan iba, yaitu iba kepada diri kita sendiri, diri kita, pribadi kita, yang selama ini, selama Ramadan tidak betul memanfaatkan waktu-waktu, detik demi detik, jam demi jam, untuk betul-betul meningkatkan ibadah kita, memperbanyak ibadah kita, melakukan segala amal-amal soleh selama Ramadan ini. Tentunya kita harus merasa iba kepada diri kita sendiri. Maka dari itu Rasulullah SAW
menuntunkan kepada kita selaku hamba-hamba yang beriman ketika menghadapi 10 malam terakhir Ramadan, yaitu melaksanakan iktikaf, yaitu bermalam di masjid. Bahwasanya Rasulullah SAW menuntunkan kepada kita semua bahwasanya ada di hari-hari tertentu di bulan Ramadan, Allah memberikan kemuliaan, atau tepatnya di 10 malam terakhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 187, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tsumma atimmu siyama ilal lail wa la tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid. Al-ayah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman di dalam ayat tersebut dalam Al-Baqarah bahwasanya kita dianjurkan untuk melaksanakan itikaf, atau lebih tepatnya kita melaksanakan itikaf di dalam masjid. Mengapa di masjid? Karena di masjid adalah sumber ketenangan, sumber di mana perjumpaan kita dari hamba yang beriman kepada Rabb kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah menuntunkan kepada kita semua ketika menghadapi 10 malam terakhir, kita dianjurkan untuk beritikaf di dalam masjid. Pun demikian dengan Rasulullah SAW. Ketika beliau sesudah hijrahnya ke Madinah, sampai dengan beliau meninggal atau akhir hayatnya, beliau tidak pernah sekalipun meninggalkan 10 malam terakhir di bulan Ramadan selama hidupnya. Dan tentunya ini adalah anjuran yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW pada hambanya, bahwasanya ini adalah kesempatan terakhir bagi kita hamba-hamba yang beriman untuk memaksimalkan betul-betul 10 malam terakhir kita untuk berjumpa dan memanfaatkan bulan yang penuh keberkahan ini. Dalam satu riwayat, hadis riwayat Tirmizi, suatu ketika Siti Aisyah radhiyallahu anha, sang kekasih, sang pujaan hati, sang istri dari Rasulullah SAW, pernah menyampaikan dan juga bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, bagaimana sikap saya ketika saya mendapatkan malam Lailatul Qadar?" Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Kul, katakanlah wahai Aisyah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Mengapa demikian? Rasulullah SAW menuntun kita ketika di malam 10 terakhir kita harus memperbanyak doa itu. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau maha innaka afuwun, yang maha mengulang-mengulang kemaafan, memberi pengampunan yang secara berulang-ulang kepada hambanya. Tuhibbul afwa fa'fu anni, dan sungguhnya Engkau mencintai pemaafan, maka dari itu maafkanlah diriku. Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya telah menyadari bahwasanya manusia yang diciptakan olehnya penuh dengan kesalahan, penuh dengan kekeliruan, dan juga cenderung untuk selalu berbuat bermaksiat. Makanya Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah SAW menuntutkan dengan doa ini, ya Allah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau maha pengampun dan maha memaafkan secara berulang-ulang, dan sesungguhnya Engkau maha mencintai pemaafan, maka dari itu maka ampunkanlah diriku. Sesungguhnya doa ini adalah doa yang sangat lembut dari kita selaku hamba yang merasa hina dina di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena seringnya kita melakukan kesalahan, seringnya melakukan kemaksiatan, dan seringnya melakukan kekeliruan-kekeliruan dalam kehidupan kita. Maka kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala di malam terakhir ini, kita memohonkan ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaik. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaik. Para pemirsa Persada UAD TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir tentunya kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala agar di 10 malam terakhir ini kita betul-betul memanfaatkan dengan segenap kemampuan kita,
mempersiapkan betul-betul dari fisik, tenaga, materi, dan waktu kita untuk betul-betul memanfaatkan 10 malam terakhir ini. Dan tentunya kita berharap selepas Ramadan ini jangan sampai diri kita ketika sudah menghadapi beribadah selama bulan Ramadan, tapi ketika kita meninggalkan bulan Ramadan, kita ada terbersit lagi untuk melakukan segala bentuk kemaksiatan-kemaksiatan kita yang sebelumnya sudah kita lakukan sebelum Ramadan. Sungguh itu merupakan sesuatu hal yang kita tidak inginkan. Mengapa demikian? Karena kita sudah bermohon pada Allah Subhanahu wa taala untuk mengampunkan segala dosa-dosa kita, tapi dengan setelah selesai Ramadan kita tidak seharusnya mengulang-ulang kembali kemaksiatan-kemaksiatan kita sebelum datangnya Ramadan ini. Maka dari itu kita senantiasa di 10 malam terakhir ini untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohonkan ampun atas segala dosa-dosa yang telah kita lakukan selama ini dengan taubat yang sungguh-sungguh dan berjanji tidak akan mengulangi segala kemaksiatan dan juga cenderung melakukan kesalahan ketika selepas Ramadan ini. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita diberikan keistiqomahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala apa-apa yang kita laksanakan di bulan Ramadan ini, segala bentuk kebaikan, amal-amal soleh, dan juga bentuk ibadah-ibadah kita yang selama kita lakukan di Ramadan ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala semoga di 10 malam hari ini kita dipertemukan, kita mendapatkan suatu malam yang penuh dengan kemuliaan, penuh dengan kebaikan, penuh dengan kerahmatan, yaitu malam Lailatul Qadar. Yang dimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Qadar bahwasanya barang siapa yang mendapatkan malam Lailatul Qadar, sungguhnya dia telah melaksanakan ibadah lebih baik daripada 1000 bulan. Tentunya ini adalah suatu pengharapan yang besar bagi hamba-hamba yang beriman untuk mendapatkan malam kemuliaan tersebut. Tentunya kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa dikuatkan hati kita, dikuatkan segala apa-apa yang ada dalam diri kita untuk menjauhi segala kemaksiatan. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqatani wa ana abduka, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, a'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah wa atubu ilaik. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaik. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq wa fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.